wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sahabat Trisna yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas limpah nikmat-Nya yang masih senantiasa dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa meniti jejaknya sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah teman-teman, di pagi hari ini kita bisa kembali bersama duduk, insyaallah akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Amin Nur Baid Hafizahullah Ta'ala, selama 1 jam ke depan. Kita harapkan teman-teman perhatian kepada apa yang beliau sampaikan, mencatat materi-materinya, dan nanti diserahkan catatannya kepada pimpinan masing-masing. Dan di akhir session akan diberikan kesempatan untuk interaksi tanya-jawab. Demikian dari kami untuk selanjutnya kepada Ustadz Amin Nur Baid Hafizahullah Ta'ala, falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang memberikan kita limpahan hidayah untuk bisa selalu komitmen di atas kebenaran, baik berkaitan dengan masalah ibadah kita maupun berkaitan dengan bagaimana cara kita bermuamalah. Karena kita tahu bahwasanya hidup ini tidak sekali, ada kehidupan yang kedua, isinya hisab dan tidak ada amal. Dan di kehidupan yang pertama, tidak semua kesalahan hamba ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Sebagaimana tidak semua ketaatan hamba ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Oleh karena itu, semua kembali kepada kekuatan iman yang dimiliki oleh masing-masing. Anda tidak boleh merasa ujub dengan aneka ketaatan yang dilakukan, karena nggak ada jaminan ibadah kita diterima. Sebagaimana kita juga tidak boleh merasa aman dengan kemaksiatan yang kita lakukan hanya karena sebab hidup kita dalam kondisi tidak ada masalah. Karena perasaan ujub dan merasa aman dari hukuman Allah, padahal orang itu berbuat salah karena dia merasa mungkin dia menyadari kalau ini adalah sebuah kesalahan. Misalnya terjadi fraud atau tindakan tidak amanah berkaitan dengan masalah muamalah, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Artinya tidak ada sakit pada dirinya, tidak ada kondisi keluarganya juga baik-baik saja, tidak ada masalah dalam dirinya. Bukan berarti bahasanya Allah ridho dengan perbuatan itu. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda sebuah hukuman untuk kesalahan yang dilakukan oleh hamba sampai pada titik akhir sang hamba akan diberikan hukuman kontan. Dan itu bisa lebih berbahaya dibandingkan ketika seseorang dia berbuat salah lalu segera bertobat dan memperbaiki diri. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat kemaksiatan apapun bentuknya, jangan pernah kita merasa aman. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memberikan hukuman bagi hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan itu bisa terjadi dalam waktu sekejap. Selanjutnya, terkait kedoliman yang dilakukan oleh sesama manusia, ini bagian dari yang dihindari dalam praktek muamalah. Makanya para ulama mengatakan ada 3 faktor utama yang menyebabkan sebuah transaksi itu bernilai haram.
Yang pertama adalah mengandung riba, yang kedua mengandung gharar, yang ketiga ada unsur kedzaliman. Riba, gharar, zalim. Untuk dua yang pertama dilakukan saling ridho. Riba itu saling ridho, gharar itu saling ridho. Contohnya judi itu saling ridho. Sehingga untuk dua yang pertama statusnya haram bukan karena kedzaliman, tapi dilakukan saling ridho. Untuk tiga yang terakhir ini dilakukan dengan cara tidak saling ridho. Dan Allah ingatkan untuk yang terakhir ini. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai orang zalim itu menyangka bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Di dunia mungkin dia tidak disiksa. Ada orang yang korupsi misalnya selama bertahun-tahun, tapi hidupnya sejahtera. Dia nggak sakit-sakitan, keluarganya juga baik-baik saja. Di lingkungan dia diterima, dan seterusnya. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Mungkin dia bisa merasa aman ketika di dunia, tapi nggak ada jaminan ketika di akhirat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian merasa bahwasanya Allah Ta'ala akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah tunda hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata akan terbelalak karena melihat siksa. Waliyadzubillah, pada saat hukuman itu diberikan secara kontan, seorang hamba akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih menyakitkan. Makanya bisa jadi ketika orang berbuat salah, lalu dia mau bertobat, dia akan menghadapi konsekuensi yang berat. Menghadapi konsekuensi yang berat karena mungkin dia harus mengembalikan uang yang pernah dia ambil secara curang. Dia harus mengakui kesalahan di depan orang. Dia mungkin harus siap mendapatkan hukuman dan seterusnya. Dan itu bagi sebagian orang berat. Karena kalau sampai saya melakukan seperti ini, saya akan rugi. Saya mendapatkan risiko kerugian. Baik, kau memang akan mendapatkan risiko kerugian itu. Tapi perlu kau ingat, hukuman di hari kiamat jauh lebih berat. Karena itulah, kalau ada orang yang melakukan kesalahan dan dia dihukum oleh Allah dengan hukuman had, seperti orang yang maling misalnya, dia dipotong tangan. Orang yang zina dicambuk atau dirajam. Resiko di dunia ini lebih ringan daripada resiko nanti di akhirat. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ini kok mengerikan banget, Pak. Iya, mengerikan bagi kamu. Tapi andaikan dia melihat bagaimana ancaman di akhirat, mungkin dia akan mengatakan ini jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Aku sudah berzina. Nabi SAW meminta dia pulang. Ya Rasulullah, kenapa engkau tolak aku? Tahirni, tolong sucikan aku. Wanita ini mengatakan, fatahirni, tolong sucikan aku. Sehingga dia merasa resah dengan beban dosa yang dia rasakan disebabkan karena perbuatan zina. Kemudian Nabi SAW meminta bukti. Lalu dia mengatakan, aku hamil. Lalu Nabi SAW minta kepada wanita ini, silahkan kau pulang sampai anakmu lahir. Pulanglah dia. Sampai anaknya lahir. Anda bisa bayangin, orang ini disuruh pulang sampai anaknya lahir. Mungkin butuh waktu yang cukup lama. Sekian bulan. Andaikan dia ngilang, gak balik, gak bakalan dikejar. Tapi dia merasa resah dengan beban dosa yang dia alami. Balik lagi kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Ini anakku. Fatahirni, tolong sucikan aku. Kemudian Nabi SAW minta kepada wanita ini, silahkan kau pulang. Kau susui dulu anakmu sampai dia disapi. Butuh waktu 2 tahun.
atau kurang dari 2 tahun. Pulanglah orang ini. Dia hidup bersama keluarganya, menyusui anaknya, sampai anaknya itu disapi. Dia datang lagi bawa anaknya, sambil memberikan roti kepada anaknya. Anak ini sudah bisa makan biskuit, sudah bisa makan roti. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku. Fa'umira biha fahufira. Kemudian Nabi SAW perintahkan agar wanita ini ditanam badannya. Ditanam berapa Pak? Setengah dada. Dia ditanam badannya untuk dirajam. Sehingga anaknya yang sudah bisa makan biskuit dititipkan kepada seorang sahabat. Mungkin wanita ini saat dirajam dia melihat itu anak. Melihat anaknya sudah bisa makan. Sudah tidak butuh lagi keberadaan ibunya karena asinya. Karena anak ini sudah disape. Tapi Masya Allah, sabarnya wanita ini luar biasa. Dan dia rela untuk menanggung resiko sampai harus kehilangan nyawa. Karena harus menjalani rajam yang ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian dia wafat. Radhiyallahu anha wa ardha'a. Sampai dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-Madinah la qusimat. Dia melakukan sebuah taubat yang sangat besar. Andaikan taubatnya ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah yang berbuat dosa, itu bisa menutupi semua dosa mereka. Masya Allah. Cara berpikir seperti itu karena dia berani menanggung resiko yang lebih ringan dibandingkan nanti akan ada resiko yang lebih besar. Sebab mungkin tidak semua orang yang siap seperti itu. Dia lebih rela daripada saya kehilangan. Tidak apa-apalah, saya akan bertahan. Terus nanti kamu akan dihisab di yaumil qiyamah. Tidak apa-apa, saya sudah siap dengan itu. Saya sudah siap dengan hukuman, saya sudah siap. La ilaha illallah. Apakah dia pernah membayangkan seperti apa dahsyatnya hukuman di hari kiamat? Sehingga sampai dia bilang, saya siap, saya siap. Siap gimana? Kau belum tahu. Kau belum lihat. Apa yang kau lakukan ini dapat keuntungan tertentu dibandingkan dengan resiko yang kau dapatkan kelak di yaumil qiyamah, jauh enggak sebanding. Orang akan sangat menyesal. Saya hanya memperjuangkan segitu, tapi ternyata resikonya seperti ini. Makanya kemudian bagi mereka yang taubat, dia akan siap untuk melepasnya, walaupun mungkin dia akan menghadapi resiko. Tapi resiko di sini lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan resiko besok di yaumil qiyamah. Atas dorongan iman semacam inilah seharusnya seorang mukmin dia beraktivitas sehari-hari. Sehingga dia selalu membayangkan aneka potensi resiko yang akan dihadapi. Baik. Karena itu kita belajar fikih muamalah tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Bukan karena Allah punya kepentingan. Maha suci Allah dari ucapan seperti itu. Kalaupun kita taat, ketaatan itu kembali kepada kita. Dan kalaupun kita maksiat, itu juga kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik untuk dirimu. Dan kalau kau berbuat jahat, hakikatnya itu akan kembali kepada dirimu. Seorang muslim seperti itu cara berfikirnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan belajar fikih muamalah kita akan bisa menjadi lebih siap untuk menerima resiko berkaitan dengan masalah muamalah, walaupun mungkin kita anggap ini merugikan kita. Karena kita tidak ingin jangan sampai kita mendolimi orang lain. Karena kita tidak ingin jangan sampai ada hak orang lain yang belum tertunaikan sebelum kita mati. Karena kita tidak ingin jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu, di sini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan jangan suudzon kepada syariat.
Sebab syariat itu diturunkan oleh Allah untuk kebaikan hambanya, bukan dalam rangka untuk menyusahkan hambanya. Kita lihat di sini. Hukum asal dalam muamalah adalah halal. Allah ciptakan dunia seisinya ini, dan Allah izinkan bagi manusia untuk memanfaatkannya. Allah izinkan bagi manusia untuk memanfaatkannya. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah zat yang telah menciptakan seluruh isi bumi kepada kalian. Dialah zat yang telah menciptakan seluruh isi bumi untuk kalian. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ay khalaqalakum birran bikum wa rahmatan jami'a ma 'alal ardi lil intifa' wal istimta' wal i'tibar. Maksudnya adalah Allah ciptakan kalian sebagai kebaikan untuk kalian dan rahmah untuk kalian. Semua yang ada di muka bumi agar kalian manfaatkan, kalian nikmati, dan agar kalian bisa mengambil pelajaran. Jadi tujuan Allah menciptakan yang mubah bagi hambanya, agar hamba ini mendapatkan kenikmatan dari Allah, sehingga hamba bisa memanfaatkannya, bisa menikmatinya. Ada yang kedua, agar hamba bisa mengambil pelajaran. Pelajaran apa, Pak? Dia bisa semakin bersyukur kepada Allah. Membangun rasa syukur kepada Allah dengan ketika dia mendapatkan hal yang mubah, ingat kepada pemberinya. Ini Allah yang ngasih. Alhamdulillah, dengan itu saya bisa makan, dengan ini saya bisa berpakaian, dengan ini saya bisa. Walhamdulillah. Dalam situasi seperti itulah, hakikatnya dia bisa memanfaatkan kebaikan yang Allah berikan, dan di saat yang sama itu akan menambah pahalanya. Karena Allah ciptakan untuk manusia, sehingga bagian apapun di alam ini boleh dimanfaatkan manusia selama tidak dilarang oleh penciptanya. Sehingga di sana ada aturan Allah. Di sana ada aturan Allah yang akan mengatur aktivitas kalian. Hanya saja pemanfaatan mereka dibatasi hak kepemilikan. Sehingga apa yang boleh saya gunakan, jawabannya adalah apa yang jadi milikmu atau yang mendapatkan izin dari pemiliknya. Sehingga manusia hanya bisa memanfaatkan barang apabila barang itu milik pribadinya, atau dia mengadakan transaksi dengan orang lain hingga terjadi perpindahan kepemilikan, atau dia diizinkan oleh pemiliknya. Jika kita mengambil hak orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, berarti kita termasuk memakan harta orang lain secara batil. Dan itu berbahaya bagi kehidupan kita. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian dengan cara batil. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Sehingga kata kunci kalau kita ingin menikmati harta, berarti kita harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Jika kamu ingin mendapatkan barang milik orang lain, silahkan lakukan akad apapun yang mubah dan saling ridho di antara kalian. Sehingga berdasarkan ayat ini manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi yang menjadi syarat perpindahan kepemilikan selama di sana terpenuhi kriteria saling ridho. Baik transaksi sepihak itu seperti tabarruat, transaksi sosial, memberi, apalagi berdonasi, hibah, itu sepihak. Atau transaksi dua pihak, harus kanan kiri, yang disebut dengan transaksi muawadhat, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan seterusnya. Disinilah kita bisa memahami hukum asal dalam muamalah adalah mubah selama tidak ada larangan syariat atau sebab yang membuatnya menjadi terlarang. Baik, dan sekali lagi kita perlu ingat, Allah menetapkan aturan untuk kemaslahatan hamba. Karena Allah gak punya kepentingan. Sehingga jangan sampai kita berpikiran,
semenjak saya belajar, kayaknya kok apa-apa dilarang. Anda lihat ini. Yang haram itu sedikit dan terbatas. Bukan apa-apa dilarang, banyak yang dibolehkan. Karena yang haram itu sedikit dan terbatas. Di samping syariat memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi, syariat juga memberikan batasan berupa adanya beberapa bentuk transaksi yang dilarang. Sekalipun itu dilakukan saling ridho. Seperti riba atau perjudian, sekalipun bisa dilakukan saling ridho, namun hukumnya tetap terlarang. Karena yang haram itu ada dua. Kita tuliskan di sini ya. Haram ada dua. Ada haram yang saling ridho. Dan yang kedua adalah haram yang tidak saling ridho, berarti mendolimi. Dilakukan dengan zalim. Harta haram yang diambil secara zalim, solusinya cuma satu. Kembalikan. Kalau nggak dikembalikan gimana? Ya nanti kau akan dituntut di hari kiamat. Kalau orangnya nggak tahu, Allah akan kasih tahu. Karena tidak ada kezaliman yang dilupakan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Lalu apa kata Allah? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah tunda hukuman bagi mereka sampai datang satu hari tashkhasu, terbelalak, fihi, di hari itu al-absar, semua pandangan mata. Sehingga semua orang akan melotot karena melihat siksa. Apa ini? Takut. Orang kalau takut sementara dia tidak bisa menghindar, dia akan melotot matanya. Jadi misalnya ada misalnya bahaya besar datang di hadapannya, dia mau lari juga nggak bisa. Tiba-tiba datang, maka matanya akan melotot. Seperti itulah yang dimaksud dengan tashkhasu fihil absar. Siksa ada di hadapan hamba dan dia nggak bisa menghindarinya. Nah, kita lanjutkan. Lalu ada harta haram saling ridho. Walaupun dilakukan saling ridho tapi tetap haram. Contohnya hasil judi, hasil riba, dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Akan tetapi mengingat keterbatasan logika manusia dan sifat tamak terhadap harta, sehingga terkadang mereka tidak tahu bagian mana yang haram. Bahkan mereka juga tidak tahu bagian mana yang mengandung unsur kezaliman dalam transaksi yang mereka selenggarakan. Disitulah kemudian syariat memberikan bimbingan dan panduan agar mereka menyadari di sini bahaya, ini tidak boleh. Tapi terkadang sekali lagi ya, orang itu nggak terima, nggak seneng yang namanya manusia itu diatur, apalagi yang mengatur itu agama, karena dia merasa itu ganggu bagi kehidupannya. Apa sih kok dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh, ini apaan? Dikit-dikit riba, dikit-dikit goror, dikit-dikit, bukan dikit-dikit, banyak-banyak. Enggak kok Pak, dikit-dikit. Nah, sudah kelihatan yang haram itu sedikit, yang halal jauh lebih banyak. Makanya hukum asal muamalah dan urusan dunia itu mubah, kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang ini jauh lebih sedikit. Sebagai contoh, dalam transaksi riba, bagi sebagian masyarakat, riba bukan termasuk kezaliman selama dilakukan saling ridho. Anggapan ini berasal dari keterbatasan mereka dalam memahami hakikat kezaliman yang sebenarnya. Padahal jika transaksi riba ini dibiarkan, akan timbul kerusakan sangat besar di masyarakat. Ya. Saya mencoba untuk membayangkan.
Kira-kira apa yang terjadi kalau riba itu dihalalkan? Saya bayangkan, andaikan riba itu dihalalkan. Mungkin para dai, para ustadz, orang-orang siapapun, dia akan menawarkan riba dalam forum umum. Sehingga saya punya jamaah, akan saya tawarkan ke jamaah saya. Bapak Ibu yang mau utang silahkan. Ini pas nanti pengajian pekan depan akan saya bawakan. Pengajian pekan depan saya bawakan. Akhirnya saya datang sambil bawa segepok duit. Ustadz yang lain juga sama, dai-dai yang lain sama. Karena mereka memanfaatkan jamaah. Demikian para tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Masya Allah, itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Rusak semuanya. Riba yang haram dan banyak didengungkan kalau itu haram, bocornya masih banyak. Masih banyak pelaku riba. Dan sekarang Anda bisa saksikan berapa korban nyawa disebabkan riba. Banyak sekali. Ada yang bunuh diri, ada yang saling membunuh, ada yang apalagi stres, lalu dia mati, dan beragam. Kedzaliman riba yang terjadi pada manusia. Mereka semakin tercekik, yang dulu utangnya cuma sedikit, sekarang jadi menggunung. Karena ribanya gak berhenti. Sehingga apa itu? Dilarang untuk kemaslahatan masyarakat. Yang dilarang aja masih banyak kasus seperti itu. Kira-kira gimana kalau dibolehkan? Mungkin kasusnya akan jauh lebih banyak. Demikian pula gharar. Di zaman sekarang sangat dilestarikan dengan adanya perusahaan asuransi. Hampir semua properti di sekitar kita bisa dijadikan objek sasaran asuransi. Sampai ada asuransi kaki seorang pemain bola. Diasuransikan, dan menurut mereka ini sah-sah saja dilakukan. Padahal hakikat asuransi adalah judi yang sangat syarat dengan ketidakpastian dan untung-untungan. Tapi mereka melakukan itu tanpa beban karena mereka tidak merasa kalau itu adalah dosa. Allah menurunkan bimbingan untuk kegiatan semacam ini dengan menjelaskan bagian mana yang harus dihindari dan bagian mana yang boleh dipilih. Berikut batasannya masing-masing. Jadi kira-kira kalau sudah tahu seperti ini, aturan itu mengajarkan manusia untuk hidup lebih nyaman atau ngajarin manusia untuk hidup lebih susah? Bahasa lainnya, aturan itu membuat nyaman atau menyusahkan? Kalau sampai ada orang yang menjawab, aturan itu menyusahkan, suudzon dia. Dia diatur itu biar tertib hidupnya. Makanya misalnya ya, orang Indonesia, dia datang ke Jepang, ke Korea, ke Eropa misalnya. Terkadang testimoni yang mereka sampaikan, di sini tertib, teratur, nyaman. Tertib, teratur, nyaman. Dia merasa bisa lebih bahagia di negara-negara yang ketertiban dan keteraturan itu terjaga dengan baik karena sudah menjadi budaya. Sehingga lampu merah mereka berhenti, kemudian antri mereka bisa antri dengan sopan. Apalagi masalah bagaimana pengaturan sampah, mereka jauh lebih tertib dan seterusnya. Itu membuat orang merasa nyaman. Di tempat kita, ketika orang tidak beraturan, lampu merah kadang nggak digubris, kemudian ngantri juga nggak bisa tertib, lalu apa lagi? Dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang lain. Bertumpuk pelanggaran itu bisa saja terjadi pada diri satu orang atau pada diri masyarakat, dan mereka akhirnya ngerusak yang lain. Makanya agama ini diturunkan oleh Allah untuk membuat manusia bisa lebih nyaman hidupnya, lebih teratur. Maka jangan sampai seorang hamba, seorang mukmin ketika menjalankan ibadah ini atau agama ini dia merasa dirinya dikekang. Kau diatur biar hidupmu lebih nyaman. Tapi Pak, enggak begitu kelihatan pengaruhnya, enggak kelihatan gimana. Kau saja yang mungkin belum menyelami.
atau mungkin saking banyaknya orang yang melanggar. Jika kita perhatian dari sekian jenis akad muamalah, transaksi yang haram dalam Islam itu hanya sedikit. Karena hukum asal muamalah adalah mubah. Sementara adanya yang haram sifatnya pengecualian. Dan seperti yang kita pahami, sesuatu yang dikecualikan umumnya lebih sedikit. Ya. Hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang sedikit. Di samping itu syariat juga menetapkan bahwa bagian yang haram umumnya digantikan dengan yang halal. Sebagai contoh, Allah melarang riba. Sebagai gantinya Allah izinkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli hukumnya halal, riba hukumnya haram. Dan itu jadi solusi. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana solusi perbankan biar bisa jadi bank yang syar'i? Ya, jawabannya satu, banknya jual beli. Gimana Pak? Mana mungkin bank jual beli? Loh, kenapa nggak mungkin? Bank kan bisa kulaan sesuai pesanan nasabah. Saya butuh A, butuh B. Baik, kita belikan Pak. Setelah itu dijual ke nasabah dengan harga kredit dan bank ngambil margin. Silahkan. Selanjutnya, riba mendapat keuntungan, jual beli juga mendapatkan keuntungan. Namun hukumnya berbeda karena cara yang mereka lakukan berbeda. Hukum keduanya juga berbeda. Anda lihat di sini. Karena cara yang mereka lakukan berbeda, maka hukum keduanya juga berbeda. Demikian pula judi, syariat melarangnya dan menggantikannya dengan sesuatu yang halal yang mirip seperti judi, yaitu investasi atau permodalan. Kok mirip toh Pak? Orang judi, dia naruh duit. Terus di lotre misalnya. Atau diundi. Dia nggak kerja. Dia nggak beraktivitas apapun. Dia cuma naruh duit. Setelah diundi, menang. Dia dapat uang. Menang, dapat uang dari teman-temannya. Ya? Investasi mungkin nggak seperti itu Pak. Ya mirip, tapi ada bedanya. Orang naruh uang, kemudian dia tinggal. Yang ngerjain siapa? Orang lain. Dan di situ ada juga sisi ketidakpastian. Bisa jadi misalnya rugi, bangkrut dan seterusnya. Tapi itu boleh. Dan masing-masing ada resiko. Namun yang satu keuntungannya halal, yang satu keuntungannya dilarang. Masya Allah. Makanya pastikan dalam setiap aktivitas muamalah yang kita lakukan adalah aktivitas muamalah yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kembali kepada tadi ya. Keberadaan fenomena orang-orang yang suudzon kepada syariat itu terjadi disebabkan karena dia terlalu sering bersinggungan dengan yang haram sebelum dia diingatkan. Begitu dia diingatkan, banyak nabrak yang haram. Ke kanan haram, ke kiri haram, maju mundur haram. Kemana saya harus bergerak? Kanan kiri saya semuanya haram. Itulah saat dia diingatkan. Tapi dia perlu menyadari bahwa ini belum seberapa dibandingkan nanti tanggung jawabnya di akhirat. Dan dia juga perlu menyadari bahwasanya meninggalkan ini akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan rizki hamba tidak akan berkurang ketika sang hamba, rizki hamba tidak akan berkurang ketika sang hamba berusaha membatasi diri dengan sesuatu yang mubah. Nah, selanjutnya di sini kami sampaikan tentang keberadaan skema transaksi. Nabi SAW tidak menciptakan skema transaksi. Model transaksi yang dipraktikkan di zaman para sahabat adalah kelanjutan dari skema transaksi yang sudah dikenal oleh masyarakat masa silam. Sebelum Nabi SAW ada, transaksi itu sudah ada. Artinya transaksi itu sudah ada sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi. Bahkan bisa jadi sudah ada sebelum beliau lahir. Karena itu, dalam menjelaskan masalah halal haram muamalah, yang dilakukan oleh Nabi SAW hanyalah memberi batasan.
atau melarang jika di sana ada unsur pelanggaran. Jika tidak ada unsur pelanggaran, maka hukum asalnya mubah dan diperbolehkan. Kita bisa lihat beberapa kasus transaksi berikut ini. Yang pertama, transaksi salam. Transaksi salam itu apa sih, Pak? Jual beli, pembayaran diserahkan secara tunai, sementara barangnya menyusul. Transaksi ini terbiasa dilakukan penduduk Madinah sebelum Nabi SAW tiba di kota Madinah. Artinya transaksi ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Transaksi salam sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sehingga Nabi SAW baru tahu saat beliau tiba di Madinah. Ketika Nabi SAW datang di Madinah, beliau tidak melarangnya, namun hanya memberi batasan agar transaksi salam yang mereka lakukan tidak melanggar syariat. Memberi batasan agar transaksi salam yang dilakukan tidak melanggar syariat. Jadi beliau tidak membuat transaksi salam. Itu sudah ada sebelum beliau jadi Nabi. Tapi transaksi ini diarahkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau tahu agar tidak melanggar syariat. Ini dalil bahwasanya transaksi salam itu tidak diketahui oleh beliau sebelumnya. Qadima Rasulullah SAW al-Madinah wan nasu yuslifuna fit tamri al-am wal amain. Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, sementara masyarakat mereka melakukan akad salam untuk buah-buahan, makanan, wal amain ay thalathan, al-am wal amain au thalathan, selama setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Yuslifun, mereka melakukan akad salam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, man aslafa fi tamrin, siapa yang melakukan akad salam untuk kurma, fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Silahkan lakukan dengan timbangan yang jelas, takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas waktu yang jelas. Sehingga Anda lihat Rasulullah SAW tidak membatasi, Nabi SAW tidak mengajarkan, tapi beliau membatasi. Jangan sampai yang kayak gini, karena nanti kalau seperti ini jadinya dilarang. Kemudian ada namanya jual beli araya, menukar kurma kering di tangan dengan kurma basah yang masih ditangkai. Jadi saya punya pohon kurma, kurma saya masih di atas, basah, ya masih basah. Tapi saya butuh kurma kering. Lalu saya datang ke si A. Boleh nggak kita tukar-tukaran kurma basah dengan kurma saya yang kering? Nah, kurma yang kering di atas pohon kan tadi tidak mungkin diambil, sehingga hanya dibiarkan saja. Terus dilihatin, oh kurma kamu kayaknya akan panen dalam waktu sebulan lagi. Sekarang belum bisa. Baik, tapi boleh nggak saya minta kurma yang kau punya? Ya silahkan, nanti bayarnya pakai itu. Nah, kalau seperti ini caranya, jadinya ada jual beli araya. Menukar kurma kering di tangan dengan kurma basah yang masih ditangkai. Dengan cara perkiraan, maka jelas mengandung unsur riba karena pasti ada selisih. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Sebelum Islam datang ke Madinah, transaksi ini biasa dilakukan oleh masyarakat. Ketika Nabi SAW datang, beliau memberi keringanan maksimal 5 wasak. Masya Allah, banyak lah sebenarnya 5 wasak ya. 7,5 kintal di sini. 1 wasak 60 sok, 5 wasak berarti 300 sok. Kurang lebih 7,5 kintal. Jika diasumsikan 1 kilo sama dengan 2,5 kilogram beras. Ya, 1 sok ya sama dengan 2,5 kilogram beras. Baik. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk jual beli araya bi kharsiha dengan cara perkiraan. Dan itu maksimal 5 wasak, 7,5 kintal. Sehingga adalah saya ngambil ini, kamu nanti ambil itu. Tapi ini dilarang oleh Nabi SAW kecuali kalau sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya
Nabi SAW tidak menciptakan akad maupun skema transaksi. Beliau hanya membatasi agar tidak melanggar larangan. Demikian pula yang terjadi pada jual beli barang, sewa menyewa, tukar menukar uang, musyarakah, mudharabah, dan seterusnya. Semuanya sudah pernah terjadi di zaman sebelum ada Nabi SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Kaum muslimin hanya melanjutkan transaksi mereka dan tidak membuat yang baru. Sementara Nabi SAW hanya memberi batasan agar tidak ada pelanggaran. Sehingga model akad seperti ini gimana? Dari dulu sudah ada. Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Makanya dari dulu sebelum Nabi SAW diutus itu sudah ada. Baik, dengan demikian termasuk ungkapan yang salah ketika ada orang yang menganjurkan untuk melakukan akad atau transaksi harus mengikuti sesuai sunnah. Kita akan kesulitan untuk menemukan skema transaksi yang sesuai sunnah. Sebab Nabi SAW tidak mengajarkan skema akad. Akad apa yang sesuai sunnah? Apa ada akad sesuai sunnah? Bahasa itu tidak ada. Kenapa Pak? Karena makna sesuai sunnah itu seharusnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab beliau sebagai Nabi, tapi Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Akad itu dikembalikan kepada manusia. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, yang penting ini, tidak melanggar. Mengingat hukum asal transaksi adalah mubah, maka dalam melakukan transaksi, tugas seorang muslim adalah memastikan bahwa transaksi yang dia lakukan tidak melanggar larangan dan tidak mengandung unsur pelanggaran syariat. Karena itu dalam pelaksanaan akad, orang tidak dituntut untuk mendatangkan dalil apakah akadnya pernah ada di zaman Nabi SAW ataukah tidak ada. Karena akad bukan masalah ibadah. Sekalipun akad itu tidak ada contohnya di masa silam. Akad ini boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Sehingga yang lebih penting untuk dia ketahui bukan bagaimana cara membuat akad, tapi apakah ada larangan dalam akad itu ataukah tidak. Jadi misalnya Anda datang ke pasar tradisional. Mereka kan nggak ngerti ya fikih muamalah itu apa. Boleh nggak Pak kita transaksi dengan mereka? Padahal mereka nggak tahu apa-apa tentang fikih muamalah. Ya hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Dan kenapa hukum asalnya boleh? Karena pada situasi itu, pada posisi itu, kita yang penting meyakini bahwasanya transaksi saya dengan orang ini halal. Misalnya saya beli getuk kepada si A. Berapa? 5.000. Saya bayar 5.000. Dapat getuk. Selesai. Ada ribanya enggak? Enggak ada. Tapi kan A itu enggak ngerti fikih muamalah itu apa. Ya emang A enggak ngerti. Tapi saya lihat akhirnya dia enggak ada masalah. Wallahu alam. Itulah yang dimaksud dari keterangan berikut ini dari Syekhul Islam. Fa innal muslimina idza ta'aqadu bainahum uqudan lam yakunu ya'lamuna tahrimaha wa tahlilaha. Kaum muslimin ketika mereka melakukan akad, mereka tidak tahu apakah itu halal ataukah haram. Dan para ulama semuanya menurut yang saya tahu menilai transaksi ini sah selama mereka tidak melakukan transaksi yang haram. Meskipun orang yang melakukan akad ketika dia diperbolehkan untuk berakad, dia tidak tahu kehalalannya, baik dengan ijtihad maupun dengan mengikuti ulama. Dia nggak ngerti sama sekali. Yes, pokoknya ngertinya kayak gini nggak apa-apa ya, sudah saya lakukan. Padahal dia nggak pernah belajar. Kemudian Syekhul Islam menegaskan, andaikan semua akad harus berdasarkan dalil, maka banyak akad yang tidak sah sampai orang itu tahu dalilnya. Sehingga ini tidak mungkin. Maka beliau mengatakan, jika izin khusus dari syariat menjadi syarat sah akad, maka setiap akad yang dilakukan manusia menjadi tidak sah sampai dia yakin ada dalilnya. Sebagaimana ketika ada hakim yang memutuskan tanpa
melalui ijtihad, maka dia berdosa. Meskipun bisa jadi tidak sesuai kebenaran. Ya. Untuk itu manusia boleh berinovasi dalam membuat model yang baru selama tidak ada unsur pelanggaran dan syariat. Wallahu alam. Jadi prinsipnya kalau dalam masalah muamalah lakukan dulu aja ya, silakan dilaksanakan. Tapi yang penting tidak melanggar aturan syariat. Wallahu alam. Walhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian ini dan anggaplah ini sebagai sebuah pengantar ya tentang bagaimana cara menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala membukakan hati kita untuk berusaha untuk istiqomah dalam urusan halal haram di zaman di mana orang terasa berat untuk bertahan dalam yang halal, mengingat godaan harta bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu di antara godaan yang besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu punya potensi fitnah dan fitnah umatku terletak pada harta. Sehingga orang muslim kalau melihat harta di kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu sampai bisa menjual kehormatan agamanya dan seterusnya. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon ditunggu sejenak. Silahkan teman-teman barangkali sambil menunggu Ustadz menulis pertanyaannya atau mungkin dipersiapkan nanti bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi teman-teman sekalian apabila ada yang mau menyampaikan sesuatu bisa ditulis di kolom chat yang bergabung di Zoom, atau jika ingin disampaikan langsung silahkan angkat tangan terlebih dahulu dan selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana hukum trading saham? Bagaimana hukum trading saham? Wallahu alam, sampai saat ini saya masih cukup punya rasa keraguan berkaitan dengan boleh tidaknya urusan saham, sehingga mohon waktu. Banyak penanya berkaitan dengan masalah saham tertunda untuk saya berikan jawaban. Sementara kalau Anda menemukan jawaban dari asatidzah yang lain seperti Dr. Erwandi atau Ustadz Arifin Badri atau yang lainnya, silahkan Anda gunakan. Namun untuk dari saya belum bisa menyampaikan jawaban yang tegas. Wallahu alam. Baik, Ustadz. Kemudian Ustadz, Bismillah, teman Ana punya media otomotif di Instagram dan lumayan besar akunnya. Saat ini keuntungan besarnya dijual beli mobil tua. Karena barang yang limited jarang serta di lokasi yang tersebar di jauh-jauh
beliau nggak bisa mantau kondisi secara langsung. Lalu buka kongsi untuk upload di media dan lanjut jual beli. Secara syar'i hukumnya bagaimana Ustadz? Sedangkan beliau sering belum bisa lihat mobil secara langsung karena jarak dan solusi yang aman secara syariat untuk model bisnis beliau gimana Ustadz? Ada dua skema yang bisa dilakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah memposisikan beliau sebagai wakil. Jadi misalnya beliau punya sebuah medsos ya, atau platform. Kita sebut saja platform atau medsos. Nah, medsos ini mungkin cukup terkenal karena punya banyak follower dan seterusnya. Di sana ada si A, ada B, mungkin ada C dan seterusnya yang ingin berjualan mobil di medsos dia. Baik, berarti ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama adalah di sana ada dua skema. Skema yang pertama adalah skema jual beli putus. Jual beli putus. Caranya bagaimana jual beli putus itu? Caranya adalah A menjual kepada orang ini, kemudian dia jual kepada konsumen. Ini skemanya. Sehingga A ini bisa disebut pemilik awal. Pemilik asal. Lalu B ini berarti dia yang punya medsos tadi menjadi pembeli satu. Kemudian di sini pembeli dua. Berarti dia menjadi penjual dua. Baik. Kalau seperti ini silahkan. Tapi jika mau dilakukan jual beli putus seperti ini, berarti syarat si X tadi, Mr. X ini wajib dua hal. Wajib dua hal sebelum dia jual ke konsumen. Apa saja itu? Yang pertama adalah sudah membeli. Sudah membeli dari pemilik. Yang kedua, sudah menerima barang. Nah, kalau dua ini sudah dilakukan, maka status dari transaksi antara orang ini dengan konsumen sah. Karena dia sudah beli dan dia sudah terima barang itu. Nah, kalau di luar kota gimana Pak? Ya resiko. Karena dia harus datang ke sana untuk menerima barang itu, melihat barang itu, ngecek dan seterusnya. Maka skema yang kedua yang bisa dilakukan adalah skema wakil menjualkan. Skema wakil menjualkan. Lalu dia nanti dapat fee, ujroh, sesuai kesepakatan. Sehingga di situ ada pemilik mobil. Lalu pemilik mobil tadi mewakilkan kepada Mr. X ini, mewakilkan, lalu dijual, nah, ke konsumen. Baik, intinya kayak gini ya. Sehingga posisi Mr. X ini adalah sebagai wakil. Nanti Mr. X bisa mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Kalau ini Mr. X tidak harus lihat barang, tidak harus menerima barang, tidak harus. Tapi yang penting dia merasa aman dengan informasi yang diberikan oleh pemilik mobil, kemudian dia jual ke konsumen, silahkan. Wallahu a'lam.
Baik, selanjutnya. Baik ini Ustaz. Pertanyaan di luar tema kajian hari ini. Jika sama-sama dosa, lebih dosa mana antara dolim dengan riba? Jika sama-sama dosa, lebih dosa mana antara zalim dan riba? Untuk mengukur tingkat dosa, salah satunya memang melihat ancamannya. Riba itu diancam ditantang perang oleh Allah ketika di padang mahsyar, dan ketika di alam kubur dia berenang di sungai darah. Pada waktu dibangkitkan dari alam kubur, dia dalam keadaan seperti orang gila karena kerasukan. Dan ketika di dunia, hartanya dibinasakan oleh Allah. Ada banyak sekali ancaman yang diberikan. Kenapa, Pak? Karena riba itu kezaliman yang dilegalkan. Riba itu kezaliman yang dilegalkan. Sehingga untuk menghindarinya bagi sebagian orang yang rakus dunia berat. Karena dia dilegalkan. Karena dia dilegalkan sehingga dia seperti punya dukungan. Beda dengan kezaliman secara umum. Kezaliman secara umum tidak dilegalkan. Maka saat dia melakukannya ada peluang dia ditangkap, ada peluang dia diperkarakan dan seterusnya. Maka mungkin ada sisi yang lebih dia takutkan. Makanya dalam posisi ini kenapa riba itu ancamannya lebih besar. Karena dia zalim tapi dilegalkan. Sehingga dalam transaksi itu dia bisa bilang kita saling ridho. Saya tidak melanggar hak orang lain, kita saling ridho. Padahal sebenarnya itu melanggar hak orang lain. Anda bisa bayangin ya, orang yang utangnya misalnya 100 juta, tapi bisa hilang, bisa lenyap rumah satu sebagai jaminan. Awalnya 100 juta, karena lama nggak dibayar, sampai sekian ratus juta, kemudian mau disita jaminannya, padahal nggak sebanding. Rumahnya harganya misalnya 700 juta, utangnya cuma 100 juta. Akhirnya dibanting harga rumahnya. Dan itu legal, sehingga mau dituntut nggak bisa. Terus gimana, Pak? Ya, kesalahan. Makanya dalam hal ini hukumannya berat. Dolim, orang itu mungkin bisa nuntut di dunia. Kalau nggak dikabulkan, dia bisa nuntut di akhirat. Maka nanti berkaitan dengan tuntutan dia dengan orang yang dia dolimi. Di posisi ini, perbuatan kedoliman, harta yang didapatkan dengan cara dolim tapi bukan riba, hanya berkaitan dengan pihak yang didolimi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu mungkin pertanyaan terakhir, mungkin bisa ditutup Ustaz. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Afwan Ustaz, izin bertanya satu hal. Saat ini kan sedang marak pekerjaan sebagai clipper. Apakah diperbolehkan bagi kita mengambil video atau potongan video yang dimiliki oleh sumber atau pihak lain? Dan clipper tersebut kan bisa mendapatkan uang dari aktivitasnya. Apakah uang itu juga termasuk uang yang halal, Ustaz? Maksudnya YouTuber, vlogger, clipper kayak di TikTok, di Instagram itu membuat kan video klip kemudian nanti dapat iklan. Ya, mengambil potongan video dari mungkin diupload ulang, lalu dia bisa mendapatkan uang dari aktivitas tersebut. Apakah halal? Ya, yang saya pahami melanggar hak orang lain ya dilarang. Dan video itu termasuk properti yang dimiliki oleh pemilik video. Sehingga kalau mau motong video itu wajib minta izin kepada pemiliknya. Kalau enggak, Pak, ya dia melanggar. Apalagi jika tujuannya adalah dalam rangka untuk komersil, dalam rangka untuk mendapatkan iklan. Dan Indonesia seperti ini nampaknya kurang begitu tertib. Oleh karena itulah kita minta kepada siapapun, tolong hati-hati dan waspada. Ketika Anda mengambil video orang lain, kemudian dibentur-benturkan biar nanti viral, kata si A ini, kata si B ini, ya, biar nanti jadi video yang viral. Jika memang tujuannya untuk itu, viral-viralan, berarti dia termasuk di antara orang yang menyalahgunakan hak orang lain, tapi untuk kepentingan pribadinya. Mungkin dia akan dituntut sama yang punya video.
Maka demikian pula saya ingatkan untuk para pemirsa sekalian. Banyak sekali yang memotong video kami di ANB Channel dan mereka sama sekali tidak punya izin. Kita juga tidak pernah memberikan pengumuman diizinkan. Tapi mereka buat video itu, kemudian diupload, gimana caranya biar viral, dibenturkan dengan yang lain. Akhirnya kadang fotonya dijejer. Dan tindakan-tindakan jahat seperti ini cukup banyak. Anda tidak perlu memotongnya, biarkan kami yang motong video kami sendiri. Dan silahkan Anda tinggal menikmati hasil video yang sudah dipotong. Tidak kemudian Anda sendiri yang mengolah, bahkan kadang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan sifatnya komersil. Wallahu a'lam. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya, istiqomah dalam berusaha menjaga diri dari yang haram, karena meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dilarang, jika orangnya tidak istiqomah, dia akan ikut arus. Apalagi di zaman sekarang, zaman FOMO, takut ketinggalan tren, baik yang anak-anak, remaja, maupun yang dewasa, semuanya sama, punya potensi FOMO. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.